Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam bincang spesial Ratona TV terkait mengenal lebih dekat pengawasan obat dan makanan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palopo. Nah Pak, tadi kita sudah membahas terkait istilah ceklik nih. Nah, cek BPOM dan BPOM Mobile nih, itu seperti apa? Ya, tadi sebenarnya sudah saya sampaikan, ini kan masyarakat itu sudah sangat mudah dengan era teknologi informasi yang sangat canggih ya sekarang dengan revolusi 5.0 tadi itu. Jadi memang sangat mudah lah, istilahnya kita untuk mendapatkan informasi itu terbuka sekali gitu ya. Badan POM ada punya misalnya dua aplikasi ya, namanya Cek BPOM dan BPOM Mobile tadi yang Mbak ditanyakan. Ya, Cek BPOM dan BPOM Mobile juga sama, bisa untuk mengecek legalitas suatu produk gitu ya, atau untuk mengecek nomor izin edar, untuk mengecek nomor registrasi apakah si produk ini obat dan makanan terutama ya terdaftar atau enggak gitu ya, legal atau enggak seperti itu. Jadi dengan menggunakan aplikasi Cek BPOM, masyarakat, konsumen, ya, pelaku usaha itu bisa mengecek apakah pangan olahan misalnya, atau kosmetik, atau obat tradisional, atau suplemen kesehatan, termasuk juga obat terdaftar atau enggak, legal atau enggak gitu ya. Dengan tadi bisa mengecek melalui nomor registrasinya, NIE-nya, atau bisa mengecek nama produsennya seperti itu. Terus kalau yang BPOM Mobile malahan lebih luas lagi. BPOM Mobile itu selain bisa mengecek nomor izin edar atau legalitas produk atau nomor registrasi produk, juga bisa melakukan pengaduan ya, atau pelaporan seperti di dalam aplikasi itu. Terus juga bisa mendapatkan informasi ataupun berita-berita yang update gitu. Dan BPOM Mobile sudah menggunakan aplikasi namanya scan barcode gitu. Jadi tadi kalau Mbak Rani beli minuman kemasan kah atau makanan yang lainnya, kosmetik, kalau ada barcode-nya tinggal bisa di-scan dengan aplikasi BPOM Mobile tadi seperti itu. Nah, untuk pelaku usaha sendiri Pak yang masih melanggar gitu, tindak pidananya itu gimana Pak? Ya, jadi acuan kami sampai saat ini kan masih menggunakan undang-undang kesehatan ya seperti itu. Dan mungkin yang sekarang ada juga undang-undang cipta kerja. Undang-undang kesehatan itu sudah jelas di pasal 197, pasal 196 ya, setiap pelaku usaha atau orang yang memproduksi atau mengedarkan obat dan obat ya, atau sediaan farmasi yang tidak memiliki legalitas atau tidak memiliki izin edar, bisa dipidana sampai dengan 5 tahun dengan denda 1,5 miliar. 1,5 miliar. Ya, seperti itu. Nah, jika ini Pak, kalau ada kedapatan begitu, baik kosmetik atau makanan, itu pasalnya berbeda atau sama tindak pidananya? Beda-beda undang-undangnya Mbak Rani. Mungkin tadi saya ralat. Jadi kalau yang tanpa izin edar itu bisa sampai 15 tahun, 1,5 miliar seperti itu, sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan pasal 197. Kalau di Undang-Undang Pangan ada di pasal 142, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 seperti itu. Jadi memang bisa dikenakan pidana juga 4 miliar 2 tahun seperti itu Mbak Rani, di Undang-Undang Pangan. Kalau ditemukan kalau ditemukan mengedarkan pangan yang tidak memiliki izin edar. Tidak memiliki izin edar. Nah, untuk BPOM sendiri Pak, sering tidak melakukan sidak? Pasti, karena tupoksi kami kan melakukan pengawasan obat dan makanan gitu ya. Ya mungkin tidak setiap hari, artinya tidak setiap hari di Kota Palopo terus gitu ya. Wilayah kerja kami 7 kabupaten kota. Jadi pengawasan kami rutin, setiap minggu pasti ada ya, tapi mungkin minggu ini misalnya ke Kabupaten A, minggu besok ke Kabupaten B gitu misalnya. Tapi rutin sepanjang tahun kami lakukan pengawasan. Berarti ada waktu-waktu tertentu ya Pak melakukan sidak? Tidak, ya jadi pengawasan rutin ya sepanjang tahun kita lakukan. Sepanjang tahun? Iya, seperti itu. Nah, untuk salah satu pelayanan publik yang ada di Loka POM Kota Palopo nih Pak, salah satunya adalah informasi dan pengaduan. Bagaimana cara masyarakat dapat menggunakan layanan tersebut? Jadi sesuai dengan TUSI ya, dia ada namanya
Badan POM itu atau UPT melakukan informasi, komunikasi dan edukasi, termasuk juga layanan pengaduan masyarakat. Gitu ya, pengelolaan pengaduan masyarakat. Di Lokapom di Kota Palopo juga sebagai UPT juga punya layanan publik, salah satunya adalah informasi dan pengaduan, ya, termasuk juga ada sertifikasi seperti itu. Untuk informasi dan pengaduan konsumen, masyarakat ya bisa datang langsung ke kami gitu ya, atau bisa melalui media sosial, atau bisa kami juga punya nomor telepon, atau bisa melalui Halo Bepom sebenarnya ya, 15533 gitu. Tapi kalau untuk wilayah kerja Lokapom Kota Palopo silakan gitu, bisa melalui media sosial kami punya Instagram, punya Facebook ya, punya Twitter, punya YouTube, punya email dan sebagainya, dan juga punya nomor telepon, nomor WA yang bisa digunakan oleh konsumen, oleh masyarakat atau pelaku usaha untuk mendapatkan informasi ataupun untuk melakukan pengaduan seperti itu. Nah Pak, ada tidak pesan-pesan dari Lokabepom Kota Palopo untuk masyarakat? Ya ini ya, jadi memang Badan POM punya hashtag cek klik gitu ya. Jadi kalau untuk sebagai konsumen cerdas, ingat pada saat berbelanja ya dengan menerapkan cek klik. Tadi cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek tanggal kadaluarsa seperti itu. Terkait dengan tema kita hari ini, mengenal lebih dekat pengawasan Lokapom di Kota Palopo ya, harapan kami bahwa kami bisa melakukan pengawasan secara efektif ya, secara efisien. Artinya adanya penurunan tindak kejahatan, artinya seperti itu, dan juga harapan kami akan tumbuh pelaku usaha yang di bidang obat dan makanan pastinya ya, dan kami juga bisa melakukan pendampingan seperti itu, dan juga kami bisa mendukung apa ya istilahnya, mendukung perekonomian lah seperti itu di Kota Palopo khususnya, dan termasuk wilayah kerja kami lainnya seperti itu, terutama terkait dengan obat dan makanan. Ya betul. Itu. Nah pemirsa, itulah tadi bincang spesial Ratona TV bersama dengan Kepala Bepom Kota Palopo terkait dengan mengenal lebih dekat pengawasan obat dan makanan, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palopo. Nah untuk pemirsa di rumah, jadilah konsumen yang cerdas dalam memilih produk-produk yang digunakan sehari-hari. Saatnya saya undur diri dari hadapan Anda. Saya Haryani As'ad serta kru Ratona TV yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.